Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada coach, mentor, dan evaluator. Perkenalkan, saya W.E.G. Yuventia. Instansi saya bekerja adalah pemerintah Kota Pekanbaru dengan unit kerjanya adalah SMP Negeri 44 Pekanbaru. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 9 kelas A. Nomor absen saya adalah A9A436. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran Daring Peserta Didik pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan game Treasure Hunt di SMP Negeri 44 Pekanbaru. Undang-Undang ASN memiliki visi yaitu mewujudkan ASN yang memiliki integritas, profesional, melayani, dan sejahtera. Artinya, seorang ASN diharapkan dapat bersikap profesional, berintegritas, dan melayani publik dengan baik dalam kondisi apapun. Seorang ASN juga diharapkan memiliki inovasi untuk menyelesaikan atau menghadapi tantangan atau hambatan yang ditemui ketika sedang mengerjakan atau melaksanakan tugasnya. Kondisi Indonesia saat ini tengah sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Berbagai kebijakan dan peraturan dibuat oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, termasuklah salah satu kebijakannya adalah tentang kegiatan belajar mengajar. Awalnya kegiatan belajar mengajar itu dilaksanakan secara klasikal. Nah, karena ada pandemik ini, maka dialihkan menjadi belajar online. Nah, belajar online ini yang terjadi saat ini adalah guru hanya memberi tugas, kemudian siswanya mengerjakan tugas, kemudian tugas itu dikumpulkan. Besoknya terulang lagi, guru memberi tugas, siswa mengerjakan tugas, kemudian dikumpulkan. Begitu terus-menerus, sehingga kegiatan belajar mengajar itu monoton, tidak ada interaksi antara guru dan siswa. Sementara di Permendiknas nomor 6 tahun 2007, guru itu dituntut untuk kreatif dan inovatif, sehingga bisa membuat proses pembelajaran itu bervariasi. Karena tidak adanya variasi tadi, maka siswa menjadi jenuh dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, variasi kreatif dan inovatif yang dituntut pada Permendiknas tadi, yang dituntut harus dimiliki oleh seorang guru, itu dapat bermacam-macam bentuk variasinya ya. Salah satunya adalah menggabungkan permainan ke dalam proses pembelajaran. Sehingga walaupun siswa itu terkesan bermain, tapi dia juga sambil belajar. Maka terciptalah proses belajar sambil bermain, lebih menyenangkan gitu. Nah, permainan yang dimasukkan ke dalam pembelajaran menurut Merfransky itu adalah disebut dengan game edukasi. Nah, game edukasi ini merupakan sebuah pembelajaran, proses pembelajaran yang di dalamnya ada permainan gitu. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan visi sekolah. Diharapkan dengan disisipkannya permainan ke dalam proses pembelajaran, siswa yang tadinya jenuh atau tidak termotivasi untuk belajar akan berubah menjadi lebih semangat dalam belajar, terutama pada pembelajaran matematika. Nah, hal ini dilakukan untuk mewujudkan visi sekolah, yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, berprestasi, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Dari latar belakang yang saya sampaikan tadi, muncullah isu belum optimalnya pembelajaran daring peserta didik pada mata pelajaran matematika di SMP Negeri 44 Pekanbaru. Isunya adalah belum optimal, kondisinya belum optimal. Fokusnya adalah pembelajaran daring peserta didik pada mata pelajaran matematika, dan lokusnya adalah di SMP Negeri 44 Pekanbaru. Munculnya isu ini disebabkan oleh beberapa faktor.
Nah, beberapa faktor penyebab itu saya buatkan tabel USG-nya, yaitu urgensi, seriousness, dan growth, maka diperolehlah penyebab yang paling dominan atau yang paling berpengaruh terhadap kemunculan isu ini adalah proses belajar daring terkesan monoton, sebab guru hanya sekedar memberi tugas. Nah, penyebab isu yang dipilihnya proses belajar daring yang monoton, sehingga saya memiliki gagasan untuk diaktualisasikan, yaitu membuat media pembelajaran berbasis games, yaitu media pembelajaran yang di dalamnya ada games. Nah, namanya itu adalah treasure hunt, atau berburu harta karun. Sehingga judul rancangan aktualisasi saya adalah optimalisasi pembelajaran daring peserta didik pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan games Treasure Hunt di SMP Negeri 44 Pekanbaru. Ada beberapa rancangan kegiatan yang saya buat untuk melaksanakan aktualisasi ini. Kegiatan pertama adalah melakukan konsultasi dan meminta persetujuan mentor, dalam hal ini adalah kepala sekolah, untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi, yaitu membuat media pembelajaran berbasis game Treasure Hunt. Beberapa tahapan kegiatan yang saya buat, yaitu pertama membuat konsep surat izin. Outputnya adalah konsep surat izin. Kemudian tahapan kegiatan berikutnya mendiskusikan dengan mentor. Jadi gagasan yang saya punya tadi, saya diskusikan kepada mentor. Outputnya adalah catatan bukti diskusi dengan atasan. Tahapan kegiatan terakhir adalah meminta persetujuan mentor. Nah, jadi gagasan yang saya buat tadi, saya ajukan kepada mentor, dan memohon kesediaannya untuk disetujui. Sehingga outputnya adalah surat izin yang sudah disetujui oleh atasan. Hasil dari kegiatan pertama ini adalah persetujuan kegiatan oleh mentor. Kegiatan kedua itu merancang media pembelajaran berbasis game. Nah, tahapan kegiatan yang pertama saya lakukan adalah mempersiapkan analisis kebutuhan dan analisis materi. Analisis kebutuhan inilah nanti yang menjadi dasar ditetapkannya gagasan. Output dari tahapan kegiatan ini adalah susunan materi yang esensial untuk dibuatkan media pembelajarannya. Tahapan kegiatan berikutnya adalah mencari berbagai sumber sebagai bahan referensi. Dan yang terakhir, melakukan konsultasi terkait gagasan yang akan dibuat kepada mentor. Jadi dari analisa yang telah saya lakukan di tahapan kegiatan sebelumnya, serta berbagai referensi yang saya kumpulkan, itu saya konsultasikan lagi dengan mentor. Saya akan mendengarkan berbagai ide dan masukan yang akan diberikan mentor sebagai tambahan masukan untuk pembuatan media saya. Outputnya adalah dokumentasi berupa foto dan catatan hasil diskusi dengan mentor. Hasil dari kegiatan 2 ini yaitu desain media pembelajaran yang telah disetujui oleh mentor. Kegiatan berikutnya yaitu mengembangkan media pembelajaran berbasis game. Ada beberapa tahapan kegiatan yang saya kerjakan di sini, yang akan saya lakukan di sini. Yang pertama adalah mempersiapkan rancangan media berdasarkan hasil analisa materi dan analisa kebutuhan. Nah, outputnya itu adalah foto. Kemudian tahapan kegiatan berikutnya adalah menginstal beberapa aplikasi pendukung dalam pembuatan media pembelajaran ini, seperti Photoshop, Photoscape, Zoom Meeting, dan aplikasi lainnya yang diperkirakan akan dibutuhkan. Outputnya yaitu foto aplikasi yang terinstal pada perangkat saya. Tahapan kegiatan berikutnya yang saya lakukan adalah mengembangkan media pembelajaran menggunakan aplikasi PowerPoint sesuai dengan kerangka yang telah saya buat. Nah, outputnya di sini adalah media pembelajaran itu sendiri. Nah, hasil dari kegiatan 3 ini adalah media pembelajaran berbasis game, Treasure Hunt. Lanjut ke kegiatan berikutnya. Setelah mengembangkan media pembelajaran, maka saya akan mengimplementasikan media pembelajaran
berbasis game Treasure Hunt ini kepada siswa. Beberapa tahapan kegiatan yang akan saya lakukan adalah yang pertama mengumpulkan siswa dalam grup belajar online melalui aplikasi WhatsApp. Jadi di tempat saya bekerja itu media komunikasi antara guru dan siswa adalah WhatsApp. Nah, di sini outputnya adalah dokumentasi berupa percakapan di WhatsApp. Tahapan kegiatan berikutnya yaitu menyajikan media pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Jadi media yang telah saya siapkan tadi akan saya gunakan, akan saya implementasikan melalui platform Zoom. Sehingga saya dan murid bisa terhubung dan sama-sama bisa menggunakan media tersebut. Outputnya adalah dokumentasi foto atau rekaman selama proses pembelajaran berlangsung. Tahapan kegiatan berikutnya yaitu membuat catatan tentang respon siswa selama proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran Treasure Hunt. Jadi nanti selama proses pembelajaran itu, saya sebagai guru akan melihat siswa yang aktif dan siswa yang tidak terlibat aktif. Siswa mana yang berhasil misinya dan siswa mana yang tidak berhasil misinya. Itu akan saya buatkan jurnalnya berbentuk deskripsi. Jadi satu siswa begini deskripsinya selama proses pembelajaran berlangsung. Outputnya yaitu jurnal guru tentang respon siswa selama proses pembelajaran. Hasil dari kegiatan keempat ini adalah siswa dapat menggunakan media pembelajaran berbasis games Treasure Hunt. Kegiatan berikutnya setelah diimplementasikan adalah melakukan evaluasi dari pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbasis game Treasure Hunt. Nah, tahapan kegiatan yang pertama adalah membuat catatan nilai yang diperoleh siswa pada pertemuan tersebut. Kalau tadi jurnal saya buat deskripsinya, maka di sini di catatan nilai ini saya buat berupa angka. Jadi saya akan punya jurnal deskripsi kegiatan siswa dan catatan nilai siswa. Outputnya adalah dokumentasi berupa catatan nilai siswa. Tahapan kegiatan berikutnya memberikan angket kepada siswa tentang penggunaan media pembelajaran berbasis game. Jadi setelah saya kembangkan media, saya implementasikan, maka saya butuh respon siswa. Maka saya akan buatkan angket melalui Google Form, sehingga outputnya saya akan memperoleh dokumentasi berupa angket respon siswa. Tahapan kegiatan selanjutnya adalah membuat rekapan laporan hasil pembelajaran siswa. Jadi jurnal dan catatan nilai saya tadi saya rekap, sehingga outputnya adalah laporan rekap nilai. Hasil dari kegiatan 5 ini adalah daftar nilai siswa dan angket respon siswa yang di Google Form tadi. Kegiatan selanjutnya yaitu membuat laporan hasil pelaksanaan pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis game Treasure Hunt. Di awal saya meminta izin kepada mentor, kepada atasan. Maka sebagai bentuk pertanggungjawaban saya atas kegiatan ini, saya merasa perlu membuat laporan hasil pelaksanaan pembelajaran menggunakan media yang saya buat. Tahapan kegiatan pertama yang saya lakukan adalah mengumpulkan, menganalisis, serta menggabungkan seluruh data menjadi sebuah laporan. Outputnya yaitu data laporan hasil pelaksanaan pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis game. Nah, tahapan kegiatan berikutnya yaitu membuat laporan hasil pelaksanaan pembelajaran. Di sini dari data yang telah saya kumpulkan tadi, saya buatkan laporan hasil kegiatannya. Dan tahapan kegiatan terakhir yaitu melaporkan hasil evaluasi kegiatan kepada atasan untuk dapat disetujui. Outputnya yaitu laporan hasil kegiatan disetujui oleh atasan. Nah, hasil dari kegiatan ke-6 ini adalah laporan pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui oleh atasan. Sekian paparan saya mengenai rancangan aktualisasi. Dimohonkan saran dan kritik yang membangun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.